Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andy Akbar Maulana, NIM 2003035011036, asal dari kelas IKOR B. Hari ini saya akan menjelaskan secara singkat tentang materi tuas atau pengungkit. Pengertian tuas atau pengungkit. Tuas ialah suatu mekanisme penggerak pada sebuah benda berupa dua buah momen yang bekerjanya berlawanan terhadap porosnya. Pengungkit pada suatu alat mekanik dimaksud untuk menghasilkan gerak berputar pada sumbunya. Pengungkit ini terdiri atas sumbu putar tangan gaya, yaitu antara sumbu putar dan titik pangkal gaya, dan tangan beban, yaitu jarak antara sumbu putar dan titik pangkal beban. Teknik-teknik dalam olahraga gulat banyak berdasarkan pada prinsip pengungkit. Apabila ada dua buah gaya yang bekerja pada suatu benda atau batang dan bekerja berlawanan arah terhadap porosnya, maka pada benda tersebut bekerja sebuah tuas. Kategori tuas. Ada 3 jenis tuas dan ditandai oleh letaknya sumbu putar, beban, dan gaya. Ketiga jenis tuas tersebut adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, tuas kelas 1. Pada tuas kelas 1 ini sumbu putar terletak antara gaya dan beban, sehingga pada luas kelas 1 ini besarnya gaya untuk melawan beban dapat terjadi segala kemungkinan, tergantung dari besarnya LB dan LG. Yang kedua, tuas kelas 2. Pada tuas kelas 2 ini beban terletak antara sumbu putar dan gaya, sehingga pada tuas kelas 2 ini besarnya gaya untuk melawan beban selalu lebih kecil dari beban itu sendiri. LB selalu lebih kecil dari LG. Jadi pada tuas kelas 2 ini selalu efisien. Selanjutnya, tuas kelas 3. Pada tuas kelas 3 ini gaya terletak antara sumbu putar dan beban, sehingga pada tuas kelas 3 ini besarnya gaya untuk melawan beban selalu lebih besar dari bebannya. Jadi tuas kelas 3 ini selalu tidak efisien karena LB selalu lebih besar dari LG. Walaupun tidak efisien, tetapi ruang geraknya besar dan kecepatan geraknya juga besar. Kelas-kelas tuas tersebut cirinya ditentukan oleh posisi tengah. Kelas 1 poros disebut P yang di tengah, sedangkan kelas 2 beban atau B, dan kelas 3 kekuatan disebut K yang di tengah. Kesimpulan, yang pertama, pada tuas kelas 1 besar G dapat terjadi segala kemungkinan tergantung dari besar 1B dan 1G. Yang kedua, pada tuas kelas 2 gaya untuk melawan beban selalu lebih kecil dari beban itu sendiri. Yang ketiga, pada tuas kelas 3 gaya untuk melawan beban selalu lebih besar dari bebannya. Jadi tuas kelas 3 selalu tidak efisien. Meskipun tidak efisien, tetapi ruang geraknya besar dan kecepatan geraknya besar juga. Beban atau tahanan. Beban atau disebut weight yang terdapat pada mekanisme tuas merupakan gaya yang selalu arahnya ke bawah. Sebenarnya kekuatan yang kita kerahkan tidak selalu melawan beban, tetapi berupa tahanan atau resistance yang arahnya bisa ke segala arah. Keuntungan mekanis atau mechanical advance. Yang pertama, kelas-kelas dari tuas ada kemungkinan G sama dengan G sejajar dengan B, atau G lebih besar dari B dan G lebih kecil dari B. Kalau G sejajar dengan B, besarnya kekuatan yang kita kerahkan sama dengan besarnya beban atau tahanan yang kita lawan. Artinya, di sini tidak ada keuntungan mekanis yang kita peroleh dan tidak ada pula kerugian mekanis yang kita derita. Yang kedua, kelas G bila G lebih kecil dari B, kekuatan yang kita kerahkan lebih kecil dari beban, jadi ada efisiensi gerak. Artinya, beban yang lebih besar dapat kita tanggulangi dengan upaya yang relatif kecil. Rasio kecepatan atau velocity ratio. Kalau pada tuas kelas 2 selalu terjadi efisiensi gerak, pada tuas kelas 3 selalu diperoleh kecepatan gerak. Kalau efisiensi ditanyakan dengan keuntungan mekanis atau mechanical advance, maka
Kecepatan gerak dinyatakan dengan rasio kecepatan atau disebut RK. RK sama dengan jarak yang ditempuh B per jarak yang ditempuh G, atau RK berbanding LB per LY. Jadi dapat kita simpulkan bahwa bila KM atau keuntungan mekanis besar itu berarti baik atau efisien untuk kekuatan. Sedangkan bila RK atau rasio kecepatan besar itu berarti baik untuk kecepatan. Selanjutnya, tuas pada tubuh manusia. Pada tuas ada 3 unsur yang paling penting, yaitu yang pertama P atau poros, yang kedua B atau beban, yang ketiga K atau kekuatan yang melawan B. Untuk mencari ketiga unsur tuas pada tubuh manusia, caranya sebagai berikut. Yang pertama, poros letaknya pada persendian atau pada tumpuan atau putaran gerak. Yang kedua, beban letaknya pada titik di mana beban bekerja atau gaya gravitasi bekerja atau pada tahanan yang melawan atau disebut reaksi. Yang ketiga, letak kekuatan ialah pada inersi atau melekatnya otot yang berkontraksi melawan beban atau tahanan. Itu saja yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.